akhirnya saya memutuskan maju. Memang karena saya adalah putra daerah terlahir di Pesisir Selatan, kemudian 10 tahun mengabdi secara operasional di Pesisir Selatan ini, bergumul dengan masyarakat, melihat secara langsung Pesisir Selatan dan potret nyatanya seperti apa. Akhirnya saya terpanggil ya, melihat kondisi saat ini dan berpikir untuk PESEL yang akan datang itu. Saya punya tanggung jawab moral sebagai putra daerah untuk memajukan Pesisir Selatan ini. Kenapa itu muncul di pikiran saya? Karena memang banyak sekali orang mengatakan bahwa Pesisir Selatan ini adalah daerah terbelakang. Pesisir Selatan ini adalah daerah miskin. Daerah Pesisir Selatan ini daerah yang sumber daya alamnya tidak menjanjikan. Nah, saya tertampar oleh 3 poin besar tadi itu, membuat saya tertantang. Apa benar Pesisir Selatan ini orang terbelakang? Ternyata tidak. Saya bicara dengan seorang hakim agung yang berasal dari Pesisir Selatan malam tadi di Jakarta. Kita runut satu-satu. Apa benar orang Pesisir Selatan orang terbelakang? Ternyata banyak sekali orang Pesisir Selatan yang memiliki jabatan penting di negara ini, tetapi itu tidak terekspos. Makanya saya bercita-cita, saya ingin menjadikan PESEL ini bangkit untuk lebih maju dan sejahtera. Nah, tentu ini adalah tidak mudah. Pertama, tugas berat itu untuk menjadikan PESEL ini menjadi daerah yang tumbuh sejajar dengan daerah lain, bahkan kita lebih daripada daerah lain. Salah satu tugas besar itu adalah bagaimana membangun sumber daya manusia. Karena keyword ini yang paling penting. Nah, tentu ini tidak gampang. Ada program dan kemauan politik yang harus kita terabas dengan cepat dan berani, sehingga untuk membangun sumber daya manusia ini secara cepat harus kita lakukan. Kita punya potensi maritim yang luar biasa. Kita punya potensi wisata yang mungkin menurut saya sudah melalang buana di Eropa dan di Asia. Hampir semua saya lihat itu. Di potensi wisata kita ini potensi yang sangat indah ya, yang belum kita kelola secara baik. Kita memang orang Pesisir Selatan harus merubah mainstream, harus merubah mindset cara berpikir kita. Kalau kita ingin maju, kita harus membuka diri kepada orang luar. Buka diri kita maksud itu adalah kita harus menjadi orang yang modern dalam artian tentu tetap mengedepankan nilai-nilai spiritual kita, religius kita gitu, dalam mengelola kehidupan lokal di daerah kita ini. Selama ini kan kita dianggap daerah yang tertutup gitu. Kenapa dikatakan daerah tertutup? Karena memang daerah ini secara geografis, kemudian kita memang hanya memiliki satu poros jalan. Nah, bagi kita ini tantangan juga gitu. Orang malas datang ke PESEL ya, karena tidak ada choice, tidak ada pilihan orang. Setelah di Penang itu orang mau kemana gitu. Menurut saya ini adalah sesuatu yang mesti dipikirkan ke depan. Kita punya peluang misalnya membuka jalan tembus Kambang Labu itu. Saya punya pengalaman. Kalau ada orang mengatakan jalan Kambang Labu tidak bisa dibuka, itu sebuah sikap pesimisme yang menurut saya berlebihan. Banyak daerah-daerah lain kok jalan-jalan baru yang dibuka oleh daerah itu semuanya hutan lindung. Kenapa bisa? Kenapa kita tidak bisa? Karena tidak ada kesungguhan dan keberanian kita untuk menembus itu. Nah, termasuk juga dalam bayang Kelam Panjang ini kan juga terbengkalai. Nah, padahal hanya sekitar 6 kilo lah itu melintasi kawasan hutan lindung lah, bukan hutan TNKS. Nah, sekira ini kan sebuah opportunity yang bisa kita manfaatkan secara baik, tetapi tidak ada keinginan yang kuat untuk menyelesaikan hal-hal itu. Kalau ini kita kemas dengan baik ya, kita kelola dengan baik, PESEL ini akan dilirik orang. Walaupun sekarang sudah dilirik orang gitu. Misalnya wisatanya sudah banyak diminati, kita lihat hari-hari libur itu mobil, kendaraan roda 4 dan 2 itu bukan lagi plat polisinya Sumatera Barat, tapi sudah dari Pekanbaru, Medan, Jambi,
Bengkulu, ya, daerah-daerah tetangga itu sudah merapat datang ke pesisir selatan. Nah, tentu ini sebuah peluang yang mesti kita kelola dengan baik, ya, dan tidak boleh terputus. Itulah kira-kira garis besar kalau PSL ini mau maju. Pertama, tingkatkan sumber daya manusianya. Itu penting, itu menjadi penting. Yang kedua, kita maksimalkan mengelolakan sumber daya alam yang ada, sehingga sumber daya alam yang ada ini menjadi sumber-sumber pemasukan ekonomi masyarakat. Banyak potensi-potensi lokal yang dimiliki oleh setiap kecamatan-kecamatan itu yang berbasis negari misalnya, yang belum kita maksimalkan mengelolanya. Nah, sekira ini menjadi penting untuk dilakukan, sehingga menjadikan PSL menjadi masyarakat yang sejahtera. Menurut saya tidak terlalu berat. Kalau potensi lokal yang dimiliki oleh setiap kecamatan-kecamatan dan negara itu diberi dan diberikan padat modal yang cukup bagi mereka oleh pemerintah, itu ekonomi akan bergairah. Apalagi di sektor pariwisata ini banyak kegiatan-kegiatan kelanjutan yang bisa kita